Izin memulai ya, Bapak Ibu. Eh, Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara briefing untuk kegiatan lapangan di semester nanti di room hari ini, di room saya di kelas A. Kebetulan ini teman-teman dari pusat semua. Kenapa kami kumpulkan di pusat semua? Karena saya rasa sebagian besar knowledge kita sama, nol semua. Jadi maksudnya kita kan nggak banyak yang tidak pengalaman di lapangan ya, untuk kelas B dan C itu teman-teman daerah dan saya rasa mereka sudah berpengalaman lah untuk kegiatan terkait KSA kan ini kan relevan kaitannya dengan kegiatan KSA. Nah, sedangkan di kelas ini saya rasa sebagian besar knowledge-nya hampir sama mungkin kecuali teman-teman STPHP ya yang sudah pakarnya di sini. Nanti kami juga meminta tolong dari tim STPHP untuk mengajar juga di salah satu materi konsep definisi. Nah, oh ya, perkenalkan saya Wida Widyasuti, saya dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sains dan Survei. Untuk di room ini saya akan menyampaikan materi terkait secara proses bisnis secara apa umumnya ya, maksudnya metodologinya apa, nanti apa yang harus kita lakukan. Setelah itu dilanjutkan dari rekan saya Novia yang akan secara apa menjelaskan apa yang harus diisi terkait form nanti yang teman-teman saat lapangan lakukan. Jadi nanti pas saat supervisi ada form yang harus dilakukan. Nah, mengisinya formnya seperti apa kan dijelaskan oleh Novia. Dan terkait administrasi juga nanti ada Mas Ipul yang akan membantu menjelaskan karena kan ini ada kaitannya terkait administrasi beberapa concern mungkin perlu diketahui juga oleh teman-teman. Dan setelah itu 10.30 kita akan pleno lagi, join di ruang besar lagi ya untuk materi yang sifatnya itu bisa diketahui semua, yaitu pertama terkait konsep definisi yang akan disampaikan teman-teman dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan STPHP. Kemudian terkait praktek penggunaan aplikasi Wilkerstat. Nah, mungkin saya lihat sih sebagian besar banyak yang belum familiar ya. Kalau teman-teman daerah sih sudah terbiasa dengan aplikasi kami. Namun teman-teman di pusat saya rasa tuh belum familiar. Jadi mohon stay tune ya teman-teman sampai akhir nanti sampai jam 12 karena momennya ya cuman hari ini untuk belajar nanti ke lapangan mau seperti apa yang mau kita ambil informasinya dan bagaimana melakukannya. Oke, pembukaannya cukup panjang, mohon maaf. Mas Fos bisa allow share screen? Oh ya, di sini ada Pak Direktur juga memantau. Pagi Pak Kadan mantau. Oke, baik. Berapa slide nih? Oke, 80. Kayaknya nggak nyampe deh, sekitar 70-an slide lah ya. Semoga kita bisa menyimaknya sampai akhir. Untuk materi nanti kami upload di link yang tadi sudah di-share sama panitia ya. Sementara kita pakai yang saya jelaskan dulu baru selesai kita upload. Aha, oke langsung. Uh, Mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah tahu lah ya kenapa mixed method itu dilakukan. Cuman karena sebagian juga betul-betul baru bergabung di kegiatan ini, mohon maaf saya harus mengulang mungkin buat rekan-rekan lain kayaknya ulang-ulang aja deh. Tapi mau nggak mau saya sampaikan ya. Latar belakangnya kenapa kegiatan ini dilakukan. Jadi isunya kan pemanfaatan big data di official statistik ya. Nah, kesempatan itu memang sudah kita lakukan sejak tahun kemarin. Kita sudah mengembangkan modeling menggunakan Earth observation, mungkin biasa dikenal citra satelit ya, untuk membantu perhitungan data beras. Nah, dalam rangka apa? Modernisasi proses bisnis statistik. Nah, seperti yang tadi Bapak Direktur sampaikan bahwa ini adalah metode baru, jadi kita harus
hati-hati mengembangkannya. Nah, adanya teknologi ini dan kita juga punya kan data KSA ya. Data KSA selama ini kan kita gunakan untuk perhitungan data beras juga. Nah, bagaimana kita memadukan kedua pendekatan ini menjadi suatu metode baru tersebut. Nah, nomenklaturnya adalah saat ini sih mixed method ya. Karena kita menggabungkan antara teknologi Earth observation dan data KSA. Nah, harapannya dari dua pendekatan ini kita bisa mengembangkan satu metode untuk perhitungan data beras tadi. Nah, sekali lagi karena yang namanya modeling itu kan yang membuat adalah mesin ya. Akurasi yang kita lihat di mesin itu belum tentu menggambarkan kondisi real di lapangan seperti apa. Makanya kita perlu mengkaji metode ini dengan melakukan kegiatan ground truth yang nanti September teman-teman semua bukan. Tujuannya apa? Ya untuk menguji kualitas model. Jadi tidak hanya akurasi dari sisi mesinnya, tapi kita juga bisa komparasi dengan kondisi di lapangannya seperti apa. Nah, ini kegiatan ini juga melibatkan teman-teman dari BPS daerah ya di kabupaten kota sampel. Kenapa kita melibatkan teman-teman daerah? Ya mempertimbangkan untuk target kuantitas lokasi ground truth-nya agar lebih optimal. Dan kita tahu knowledge dari teman-teman daerah tuh pasti lebih baik ya dibanding knowledge dari kita. Makanya kami rasa teman daerah itu harus dilibatkan. Oke, secara umum maksud kegiatan ini adalah pertama kita ingin memperoleh gambaran real dari fase tumbuh padi di lapangan. Nah, kan dari kegiatan KSA kita dapat informasi fase tumbuh padi ya. Nah, ini juga kurang lebih sama karena nanti kita ingin memastikan model yang telah kita bangun itu bisa merefleksikan kondisi lapangan. Nah, tujuan kegiatan ini pertama kita ingin menyempurnakan metode remote sensing untuk identifikasi fase tumbuh padi, kemudian melaksanakan kegiatan lapangan untuk validasi model dan melakukan pemetaan wilayah potensi penerapan mixed method. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya model machine learning belum tentu menggambarkan akurasi real ya di lapangan sehingga kita perlu suatu kegiatan ground truth untuk memvalidasi terkait model tersebut dengan kondisi real di lapangannya. Nah, secara timeline, sebetulnya kegiatan ini sudah dilakukan dari tahun kemarin bahkan awal tahun ya. Cuman yang relevan dengan target kita September ini kita akan melakukan kegiatan lapangan. Ini range-nya itu 3 minggu ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kenapa minggu keempat kita nggak lakukan? Karena minggu keempat itu adalah waktu dilakukannya survei KSA. Makanya kita fokus di minggu 1, minggu 3. Bukan berarti kita melakukannya 3 minggu, tapi kita melakukannya hanya 2 hari perjalanan. Nah, nanti teman-teman semua nanti ke daerah kan sudah memilih ke tim dengan koordinator siapa, wilayahnya mana itu kelihatan. Silakan hubungi masing-masing koordinatornya untuk konfirmasi. Harusnya sih jadwalnya sudah ada ya, sudah mengisi semua. Yang belum mohon segera mengisi ya, koordinator yang belum mengisi tanggal mohon segera mengisi karena kami harus membuat surat pemberitahuan ke daerah. Oke, nanti selesai lapangan dilakukan, kita akan melakukan pengolahan data ini di tim pusat ya, di tim pusat, di tim pengembangan metodologinya. Kemudian kita juga ada kegiatan full board meeting di bulan November untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan dari hasil kegiatan kita. Oke, ini lokus kegiatannya ada di 10 provinsi dengan masing-masing itu 3 kabupaten, hanya Papua aja yang 1. Nanti satu tim dari pusat itu 1 kabupaten 2 orang ya, 2 orang. Jadi total dalam 1 provinsi itu ada 6 orang. Nah, untuk organiknya itu cuma 1. Artinya nanti teman-teman dari 3 kabupaten itu cuman bisa ditemani oleh, maksudnya teman dari provinsi itu cuma bisa nemenin di salah satu kabupaten. Nah, siapa yang mana kabupatennya nanti teman-teman provinsi yang akan memilihnya seperti itu. Oke, nanti di kabupaten kita akan ketemu dengan 2 orang petugas dari kabupaten kota. Jadi nanti teman-teman ke daerah ketemu di kabupaten ketemu oleh 2 orang petugas, diantaranya itu
harus ada organiknya, jadi ada staf PPS-nya lah, nggak semuanya petugas non organik. Kurang lebih seperti itu pemetaan SDM-nya. Nah, instrumennya kita pakai aplikasi. Mungkin ada yang udah pakai, ada yang belum. Yang belum pernah bisa langsung ngintip-ngintip di Play Store ya. Mohon maaf yang pakai iPhone belum bisa. Pinjam dulu Android. Jadi ini harus pakai Android ya, pakai Android, googling aja, googling, cari di Play Store aplikasi Wilkerstat. Nah itu install dulu. Nanti step-step berikutnya dijelaskan oleh teman saya Pak Ocep. Oke, kemudian sampelnya di mana aja? Kan kita ke daerah harus jelas ya mau ngambil yang mana nih sampelnya. Itu ada di link ini. Mungkin teman dari tim PPS bisa bantu copy paste linknya di chat box. Ya, siapa? Chat deh, tolong ya chat. Ya tinggal klik aja. Nah, sedikit menjelaskan dari tim pelaksana lapangannya. Tadi kan kita udah lihat alokasi SDM sama lokus ya. Berikutnya, setiap tim tuh ngapain sih? Tugasnya apa? Terus target outputnya apa? Nah, untuk pusat, kita fokus pusat ya, karena satu ruangan di kelas saya itu pusat semua kebetulan. Jadi, unit kerjanya, ya, no, provinsi di sebelah. Ada teman-teman provinsi di sini? Oh ya? Ada ya? Oh ada. Boleh raise hand dong teman-teman provinsi nggak? Oh nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Pusat semua ya, clear ya. Jadi dari unit kerja yang terlibat di sini tuh ada Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus ya. Ini sebagai koordinatornya Bapak Direktur PMSS. Kemudian kami untuk pemodelan juga dibantu dari tim DAPS analisis. Kemudian dari terkait lapangan yang jelas sih dari STPHP ya, Studi Tanam Pangan yang punya knowledge yang tentang KSA-nya. Kemudian ada dari Humas juga, kemudian dari Roren, dari keuangan ya. Istilahnya mix sih, saya nggak apa satu-satu, tapi kita mix ya, mix dari lintas unit kerja. Kemudian dari provinsi itu ada satu orang, bisa jadi tim Wilkerstat atau dari tim KSA, kemudian dari kabupaten itu ada 2 orang, paling tidak ada 1 orang organik. Nah, untuk tugasnya di tim pusat itu kami membangun model yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian kami juga sudah memilih sampel ground truth-nya yang nanti teman-teman bisa lihat sendiri sebarannya di mana. Jadi ketahuan kira-kira sejauh apa lokasi sampelnya. Tapi saya rasa nggak terlalu jauh karena kami siapkan lokasinya itu nggak jauh dari pusat kota. Kemudian aplikasi Wilkerstat kita siapkan juga sudah bisa digunakan. Nah, kita harus melakukan supervisi dan evaluasi di 1 kabupaten. Nah, itu sudah teman-teman pilih juga kan kemarin ya. Nanti di lapangan kita ambil data geotagging. Oke, sebanyak 4 lokasi segmen. Nah, segmen itu apa? Nanti kita jelaskan berikutnya. Jadi kurang lebih 4 lokasi lah. Nanti kan ada banyak segmen tersebar. Targetnya kita ke 4 lokasi tersebut kemudian mengambil data. Nah, setelah kita ambil, kegiatan berikutnya adalah pengolahan data yang dilakukan di tim kami. Oke, mungkin saya nggak akan rinci ke provinsi kabupaten ya. Langsung aja output dari teman-teman di pusat. Tadi 4 ya, 4 sampel dalam satu tim ini. Artinya kan karena berdua ya dua-dua ya. Kemudian laporan supervisi itu jelas ya ini terkait administrasi. Nah, ada form penjaminan kualitas. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Novia terkait bagaimana pengisiannya. Lalu laporan evaluasi level nasional itu di tim kami juga. Jadi teman-teman concern di data geotagging ya, kemudian sama di form yang harus diisi. Oke. Nah, waktu pelaksanaan nanti pelaksanaannya untuk range tanggal kan bisa dilihat di link yang pernah kami kirimkan di surat ya. Itu silakan komunikasikan dengan koordinatornya terkait keberangkatan dan ya terkait keberangkatan ke daerah seperti apa. Lalu
waktunya adalah 2 hari efektif, artinya 4 hari perjalanan ya, 1 hari, 2 hari perjalanan, 2 hari efektif di lapangan. Hari pertama itu targetnya adalah pengumpulan data geotagging sebanyak 4 lokasi tadi. Nah, hari kedua itu adalah kegiatan rapat evaluasi bersama tim BPS kabupaten. Jadi hari kedua itu di kantor kita rapat, nanti materi apa yang kita sampaikan kita akan bahas setelah materi ini ya. Nah, untuk teman-teman yang ada rekan dari provinsinya, dari teman-teman provinsi, bisa jadi kan salah satu dari 3 kabupaten itu barengan juga sama teman di provinsi. Nah, dia juga punya target 2 lokasi sampel. Dia akan ketambahan 2 tempat. 4 punya kita, 2 punya dia. Dan dia juga agendanya sama dengan kita barengan, jadi rapatnya juga dia akan gabung dengan kita. Oke, nah untuk teman-teman kabupaten kota, ini range waktunya itu akan berbeda dengan kita, dia lebih lama. Jadi dia bisa memilih antara di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Artinya apa? Kita kan range perjalanannya itu minggu kedua dan minggu ketiga ya. Kenapa kita minggu kedua dan minggu ketiga? Karena kalau minggu ke satu takutnya teman-teman belum ada yang ke lapangan kan. Nah, harapannya di minggu kedua dan ketiga itu sudah ada progres untuk pengambilan datanya. Jadi bisa kita evaluasi gitu. Kalau kita buru-buru di minggu pertama ya apa yang mesti dievaluasi ya karena belum bisa jadi belum dilakukan gitu. Oke, secara umum seperti itu. Saya akan lanjut ke metodenya ya. Kalau ada pertanyaan kita simpan untuk di akhir sesi aja biar waktu kita kekejar ya karena kalau saya buka pertanyaan takutnya waktunya nggak cukup. Nah, tahapan supervisi jadi alurnya hari pertama ya kita berarti kan waktu perjalanan ya perjalanan dari Jakarta ke masing-masing kabupaten. Kemudian hari kedua setidaknya kita sudah ke lapangan. Nah, kalau mau efektif sih hari pertama sudah ketemu ke kantornya ya, soal ke kantornya sehingga hari kedua tuh bisa efektif langsung ke lapangan. Tapi monggo disesuaikan dengan kondisi kabupaten masing-masing juga. Karena kan bisa jadi dari provinsi ke kabupaten itu kan cukup jauh ya. Nah, hari kedua targetnya kita geotagging 4 lokasi sampel tadi. Jangan khawatir teman-teman bisa lihat aja ya sebaran lokasinya saya rasa sih nggak akan jauh-jauh dari kotanya. Kayaknya cukuplah sehari itu kita dapetin 4 lokasi. Nah, untuk yang provinsi tadi 2 ya. Oke, nah hari ketiga kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Jadi semacam rapat kecil lah, rapat kecil bersama timnya, ya mungkin dengan tim di kabupaten juga. Untuk pertama kita memaparkan ada file presentasi, file paparan yang sudah kami siapkan. Karena kan yang akan join di lapangan seperti kepala kabupatennya itu kan pasti nggak tahu ya kegiatan mixed method itu apa sih. Yang ikut kan cuma 2 orang. Nah, jadi teman-teman memperkenalkan, paparannya nggak banyak kok, hanya memperkenalkan ini kegiatan ini untuk apa, tujuannya apa, kemudian apa yang kita lakukan, terus yang kita lakukan itu apa gitu. Jadi outputnya seperti apa dan seterusnya. Nah itu pemaparannya juga sudah kami siapkan. Mungkin untuk ada beberapa slide yang harus disesuaikan karena di file paparan tersebut juga kita mencantumkan semacam progres lapangannya. Oke, dan kemudian yang kedua, hari ketiga, itu kita harus mengisi form penjaminan kualitas kegiatan. Nah, di bawah itu ada linknya ya, template paparan evaluasi, linknya mungkin teman-teman bisa, Novia bisa langsung diupload di situ nggak template-nya? Minta tolong ya. Kemudian untuk koordinator mengisi yang penjaminan kualitas tadi, healing yang ini. Oke, nah ini sebenarnya optional, cuman saya harapkan, kami harapkan jika memungkinkan bisa menambah geotagging seperti ini. Jadi kami paham concern waktu teman-teman sehari itu tuh mengumpulkan 4 lokasi, tapi
kami juga punya apa ya, punya keinginan bahwa semakin banyak data yang dikumpulkan akan banyak manfaatnya untuk tim kami. Nah, nggak susah sih sebetulnya. Jadi misalnya nih ilustrasi ya, ini lokasi grid sampelnya yang biru. Nah, setelah kita geotagging di sebentar. Nah, setelah kita geotagging di sini, kan paling nggak kan kita kan jalan ya, jalan ke jalan utama. Misalnya katakanlah di sini kita parkir ya kan, terus jalan ke lokasi di mana apa segmen itu berada, kita geotagging. Nah, pulangnya setiap 100 meter geotagging lah 1, 2, 3, dapat 3, 4 juga tambahan kan lumayan gitu kan. Di luar grid sampel itu. Ya kalau memungkinkan, cuman ya saya harapkan sih bisa sih ya. Saya rasa dan nggak sulit juga sih, nggak akan ngabisin waktu sampai berjam-jam juga. Oke ya. Nah, eh, kita langsung ke teknis di lapangannya gimana. Pertama, tadi kan saya sudah share ya, lokasi sampelnya itu sebenarnya seperti apa. Jadi kita lihat bareng-bareng ya, identifikasinya saat praktek. Nah, lalu jangan lupa download aplikasi Wilkerstat. Nah, saya rasa semua itu sudah diregister, semua teman-teman yang supervisi ini sudah diregister oleh tim kami di aplikasi tersebut. Harusnya sih sudah bisa login. Nah, mumpung sekarang lagi briefing, dicoba dulu lah login pakai apa SSO-nya. Kalau ada masalah saat login bisa ditanyakan di chat box ya. Nanti ada tim kami yang standby untuk ngecek. Oke, nah nanti di aplikasi itu kita membuat suatu project. Projectnya itu jadi dipisahkan berdasarkan desa. Jadi kalau misalnya sampel kita itu ada di satu desa, berarti kita bikin satu project. Kalau sampelnya itu ada di 2 desa, berarti kita bikin 2 project. Kurang lebih seperti itu. Nanti seperti ilustrasi di sini ya, ini kelihatan satu project nih. Satu project itu kan kita akan download lokasi sampelnya. Nanti akan kelihatan di aplikasi kita, oh lokasi sampelnya di mana, kita bisa menuju ke sana. Kemudian ini kan grid segmen ya, satu grid ini satu segmen, ukurannya di lapangan itu 300 kali 300 meter. Cuman kita nggak ambil semuanya. Nah, yang kecil-kecil itu ini namanya subsegmen. Nah, kalau yang kecil-kecil itu ukurannya 100 kali 100. Nah, teman-teman cuman ambil satu aja subsegmen dari 9 ini. Cara milihnya gimana? Nah, nanti kita next ya. Intinya satu doang. Satu ambil subsegmennya. Nanti di aplikasi, nah kayak bapaknya yang digambar ya. Jadi kayak kita ambil foto. Fotonya jangan salah foto. Yang difoto kondisi tanamannya ya. Bukan kondisi. Maksudnya dia harus tegak lurus lah ke arah tanamannya. Nah, baru nanti ada beberapa variabel pertanyaan yang harus diisi. Nah, ini yang nanti akan dibahas di konsep definisinya yang akan disampaikan teman-teman STPHP. Jadi harus diisi setelah geotagging dilihat, oh ini fase tumbuh apa sih? Kemudian, oh ini lokasi sawahnya tuh apa ya? Dataran kah, apa pegunungan kah, dan seterusnya. Nggak banyak sih, saya rasa nggak banyak. Teman-teman belajar sebentar juga paham. Nah, oke. Berikutnya, hmm, tadi ya, pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi lokasi sampelnya. Oke, saya coba contohkan ya. Sebentar. Yap, share screen-nya. Oke. Nah, coba copy di browser. Nah, ini sebaran satu eh, semua ya. Nanti silakan dilihat kan yang terjadinya kemana, tinggal dicari aja. Misalnya saya kan Manggarai Barat ya. Manggarai Barat. Nah, oke. Ya kan kelihatan di sini. Kita fokusnya ini Manggarai Barat ya. Yang warnanya kuning. Jadi
Kalau yang warnanya biru itu punyanya teman-teman kabupaten. Yang warnanya kuning itu punya teman-teman provinsi sama pusat. Nah, karena kita jalan bareng sama provinsi, silakan dikoordinasikan aja, jangan sampai nge-geotagging lokasi yang sama. Nah, ini menyediakan kita ada banyak pilihan, nggak semuanya, targetnya 4 itu tadi. Mana yang paling baik? Kami menginginkan pemilihan segmennya itu yang full di sawah. Ini contohnya nih ya. Kelihatan nggak sih mouse overku? Kelihatan ya? Nah, ini contohnya nih. Nah, ini enggak kayak misalnya segmen yang ini nih. Ini kan akan banyak lahan-lah apa sih tanaman yang campuran ya. Di sini ada pohon-pohon, ada nyampur gitu loh. Sebaiknya sih yang betul-betul dia tuh ada di sawah. Kayak ini contohnya nih. Nah, ya. Oke. Nah, kita kan nggak tahu nih ada di desa mana. Sedangkan tadi bikin aplikasi Wilkersa itu kan harus bikin proyek ya. Proyeknya itu nempel ke identitas desa. Nah, nanti teman-teman klik kanan. Klik kanan, sorry. Klik aja II-nya mana? Nah, oh ya, ini tinggal klik aja. Nah, nanti akan kelihatan di sini nih. Oke, ini kecamatannya Komodo, desanya Pantar. Nah, diingat tuh ya, nanti saat bikin aplikasi Wilkersat, waktu sampelku tuh ada di Kecamatan Komodo, kemudian desanya Desa Pantar. Reminder deh, ya, diingat-ingat, jangan lupa. Oke, balik ke slide. Bisa ngikutin kan ya? Ini terutama yang koordinator ya. Mohon yang merasa menjadi koordinator karena nanti yang apa namanya? Iya, yang lead ya, yang punya responsibel untuk terhadap datanya harus tahu banget probisnya, harus tahu banget kondefnya. Jangan sampai kita salah identifikasi yang ada validasi kita jadi salah. Oke, untuk target saya kayaknya udah dibahas tadi ya. Berapa 4 lokasi udah jelas. Nah, aturannya setiap segmen terpilih kita geotagging di salah satu subsegmen yang homogen. Nah, homogen itu artinya apa? Ini kan tadi satu segmen ya. Terdiri dari 9 subsegmen. Kita cuma milih satu aja. Tapi dari 9 ini pilihlah yang homogen. Homogen itu jadi satu kotak itu sama sawah semua. Kayak gitulah. Kalau ini kan enggak ya. Nih yang saya mouse over sebentar. Saya bikin laser pointer dulu. Nah, dari satu kotak ini kita pilih yang mana? Yang jelas dari 1, 2, 3 ini bisa ya kan. 4, 5 ini bisa. Nah, cuman yang ini, nah ini sebaiknya dihindari ya. Kenapa? Karena ini ada campuran tanaman di sini. Jadi ada sawahnya, ada pohon-pohonnya, yaitu nanti ngaruh ke akurasi yang kita bandingkan juga. Jadi coba pilih pilih jangan sampai kena yang heterogen seperti ini, tanamannya campuran seperti ini. Nah, kemudian concern yang kedua, jangan sampai lokasinya itu samaan dengan teman-teman provinsi karena jalannya bareng-bareng gitu. Kita geotagging, dia juga geotagging. Ya, nggak gitu, harus dari segmen yang berbeda. Nanti akan bisa kita lihat monitoringnya ya, progres di lapangannya seperti apa. Oke, next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, setiap segmen itu ada identitas wilayahnya. Ini menjadi penting untuk kita menentukan project. Nah, ini ilustrasi saat kita bikin project di aplikasi. Jadi, ketika kita bikin satu project, nanti akan milih provinsinya apa, kabupatennya apa, kecamatan sampai desanya. Ingat, apa yang kita bikin di project harus sama dengan sampel yang kita kunjungin. Nah, tadi project itu merujuk ke desa ya. Artinya, kalau sampel kita berada di desa yang berbeda, berarti kita buat desa apa project yang berbeda juga. Kalau misalnya sampelnya ada di 2 desa nih, berarti 2 project. Kurang lebih gitu lah. Oke,
Nah, tadi udah saya jelaskan ya, pilih satu subsegmen dari 9 subsegmen tersedia untuk geotagging. Subsegmen terpilih adalah yang memiliki karakteristik lahan yang homogen. Nah, contohnya di sini, ini ada subsegmen tadi ya, dari sekian subsegmen kita pilih yang homogen, paling homogen ya adalah yang nomor 3. Ya nggak sih? Ya kan? Yang paling benar-benar nggak ada tanaman lain tuh nomor 3. Nah, nanti di aplikasi itu akan kelihatan kan di mana kita tuh udah track jalan tuh udah sampai mana. Sama lah kalau kita pakai Google Map ya, yang apa poin warna biru. Ini tuh kan menunjukkan posisi kita berdiri saat itu tuh di mana. Jadi sambil ngeliat kita tuh udah masuk ke segmennya belum ya? Dilihat di aplikasinya. Oh, kalau udah baru kita foto, tagging, kita isi variabel-variabel. Selesai. Nah, concern berikutnya, kita kan tahu yang namanya geotagging itu akurasi GPS yang ada di HP kita kan bervariasi ya. Akurasi itu bisa dipengaruhi dari dari HP kita sendiri, bisa juga dari kondisi cuaca atau sekitar. Nah, efeknya apa? Efeknya bisa jadi kita tuh udah geotagging di sini nih di tengah. Kita udah bener nih di tengah. Birunya kan di tengah nih ya, di dalam subsegmen. Saat simpen, atau dicek lagi. Bisa jadi karena akurasinya yang errornya itu cukup luas, katakanlah bisa sampai 20 meter gitu kan. Dia meleset sejauh 20 meter dan terus keluar dari grid. Nah, itu yang harus dibenerin. Ini contohnya nih, kita udah berdiri di tengah. Tapi saat di save, kok titiknya ada di luar grid ya? Apa yang harus dilakukan? Teman-teman harus geser ke dalam. Oke, nanti praktek ya. Cara geotagging, cara download. Oh ya, cara download sampelnya. Dari mulai bikin project, malah bikin project, download petanya, geotagging, ngegeser. Oke, seperti itu. Nah, setiap menggeser, ya harus diupload ulang. Oke, itu ya concern-concern dari yang harus cermati, dipahami, dan dilakukan. Nah, berikutnya, saya lumayan cepat juga. Ini kegiatan evaluasi. Tadi kan 2 hari ya, yang tadi saya jelaskan itu di hari pertama tuh terkait metodologi pengambilan data geotagging di hari pertama. Nah, itu udah selesai. Yang hari kedua kita kan briefing ya di BPS Kabupaten Kota. Nah, tujuannya untuk evaluasi, rapat lah, rapat kecil ya. Untuk apa sih? Ya, pertama kita ingin memonitor progres kegiatan lapangan, termasuk dari teman-teman di kabupaten. Kemudian penjaminan kualitas tadi terkait sama form yang harus diisi oleh koordinator ya. Kemudian kita juga ingin mendapatkan evaluasi lah, feedback dari kabupaten. Kira-kira tantangan hambatannya itu seperti apa? Ya, intinya feedback dari semua tim, lebih ke diskusi terbuka, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti materi paparan evaluasi kami akan siapkan template-nya, teman-teman bisa dibuka di link yang sama. Kita selalu pakai link yang sama ya, yang card itu ya, di yang briefing itu. Semua nanti kita akan masukkan di situ. Nah, form supervisi, nah ini yang harus diisi oleh teman-teman koordinator pusat. Again ya, teman-teman koordinator minta tolong lebih concern. Kemudian evaluasi ini nanti akan diisi oleh teman-teman di kabupaten kota dan direkapitulasi hasilnya oleh teman-teman provinsi. Oke, kurang lebih itu. Nah, jadi outputnya apa tadi? Pertama, geotagging 4 ya, segmen yang berbeda. Kemudian kedua, form penjaminan kualitas ya, supervisi lapangan ini. Kemudian sama paparan yang harus disampaikan saat hari kedua. Oke, untuk kabupaten kota sama provinsi saya nggak akan terlalu jelaskan ya, karena itu akan dijelaskan di kelas sebelah. Nah, ini juga mungkin ketutupan. Ada monitoring, jadi kalau teman-teman mau lihat
progres kegiatan lapangannya nanti lihat di web Wilkerstat. Nanti teman saya Ucet akan menjelaskan gimana aksesnya. Kemudian kan salah satu yang harus dilihat adalah progres dari kabupaten kota. Kita kan harus menyesuaikan paparan untuk hari kedua ya. Nah, progresnya seperti apa itu kita lihatnya di web ini, web monitoringnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini dulu karena materi berikutnya akan dijelaskan oleh Novia. Ada pertanyaan? Apa nanti aja, Mas? Langsung aja kali ya, biar masih nyambung. Itu ada yang nanya. Ada yang nanya? Dicek. Oke. Saya coba cek ya. Wait. Oke, dari Mas Diki. Untuk melakukan geotek, apakah syaratnya hanya harus dalam grid dan lahan sawah atau sama seperti pengamatan KSA di mana harus berada? Oke. Oke Mas Diki, makasih. Enggak ya, karena kita kan aplikasinya beda. Kalau di KSA memang ada semacam titik tengah ya di setiap subsegmennya yang harus benar-benar di situ. Kami enggak sampai ke sana. Jadi yang penting di dalam aja. Dan pastikan tadi hasil geotaggingnya nggak meleset keluar. Kalau dia meleset keluar, masukin lagi, digeser. Ah, clear ya Mas Diki? Oke. Berikutnya Mbak Ika. Mbak Ika, ini screenshot sampel di Banyuwangi. Dua segmen yang berdampingan, kenapa tidak pas ya titik pojoknya? Gridnya dibangun dari awal atau dari KSA? Oh, kami dari KSA Mbak Ika. Jadi dari frame KSA, itu gridnya dari frame KSA. Cuman kan ada yang jadi sampel, ada yang enggak. Kami bisa jadi dia sampel, bisa jadi enggak. Tapi gridnya itu dari KSA. Nanti coba dicek lagi ya Mbak, karena kan gridnya kami pakai yang sama. Oke Mbak Ika ya? Oh, titik pojoknya nggak pas titik ini. Banyuwangi ya? Iya, kenapa ya? Coba. Nggak titik-titik gitu, tepatnya nggak. Coba saya coba lihat ya, bentar. Bu Ida. Iya, gimana chat? Kenapa? Kalau ini kan sebenarnya ada kegeser sedikit ya, maksudnya di pojoknya itu nggak pas ya antara dua grid ini. Nah, sebenarnya nggak terlalu masalah sebenarnya kemarin karena kita buatnya segmen terus kita bagi 9. Awalnya proyeksinya beda Bu, jadi proyeksinya nggak sama, Oh, jadi agak menceng pojoknya doang sebenarnya, tapi centernya sama gitu, jadi nggak terlalu oke. isu. Berarti itu karena pergeseran sistem proyeksi ya. Iya Bu. Ini karena visualisasi di web servernya Pas di ininya Bu, pas kita split jadi 9 sub segmennya itu. oh ya. Oh yang KSA asalnya sistem koordinatnya apa? Dia kayaknya dulu waktu dijadiin geometrinya itu Bu, nggak sama gitu Bu. Intinya pas di kita split jadi 9 grid titik-titik pojoknya ini nggak pas. Oh, oke. Ya. Oke, clear. Oke, Mbak Ika, nggak usah khawatir ya. Jadi nggak isu. Ini kaitannya ada pergeseran saat kita kan kalau dari KSA kita punyanya kerangkaian segmen terus kita split. Nah, ada proses transformasi koordinat sehingga ada pergeseran sedikit. Tapi itu nggak terlalu isu di kami sih. Oke ya. Oke Mbak, berarti kami nggak perlu mengevaluasi KSA-nya juga nggak ya Mbak ya? Oh, Soalnya enggak. kalau memang ini grid KSA-nya yang benar-benar dipakai, berarti kan kami harus mengevaluasi grid KSA kami. Karena pergeseran titik di KSA, titik tengahnya itu kadang mempengaruhi Mbak, karena kita tahu sendiri sawah di Indonesia itu kan dalam satu peta aja beragam ya. Jadi pergeseran sedikit aja di KSA itu akan sangat mempengaruhi konsistensi amatan tiap bulannya. Ya. Oke, enggak kok Mbak. Kalau di KSA tetap akan seperti yang sama ini di kaminya aja karena kemarin kita potong sendiri kan. Terus kita Oke. dari
database, terus kita potong, terus kita taruh di sini. Jadi ada beberapa transformasi yang memang mungkin efeknya ke geseran tadi. Satu lagi Mbak, langsung nanya aja boleh ya? Oke, monggo. Gimana Ya. Mbak? Ya, ini kan kita sampelnya di masing-masing segmennya cukup satu kan ya, pengambilan fase amatnya. Nah, untuk yang kabupaten kota itu lengkap, satu segmennya 9 Enggak, subsegmen, enggak juga. kita concernnya ke ini Mbak, concernnya itu ke banyak. Jadi kalau kita kemarin itu waktunya Pak, jadi kita tuh pertama concern di biaya impact ke waktu, nah, intinya kayak gitu. Jadi kita ingin semakin banyak geotek yang Ya kita Mbak, ya kemarin Pak. kemarin saya dituin sama ini kan Mbak Mbak Via lagi di Australia. Mhm. Nah, mereka meminta kalau titik itu kurang representatif sehingga teman mentornya di Australia itu minta membuat poligon supaya nanti akan menggambarkan NDVI yang sebenarnya. Jadi pixel yang dibangun dari satelit itu akan setara dengan poligon yang kita bangun. Sebenarnya nggak banyak waktu sih kalau cuma geotek itu kalau menurut saya sayang. Paling kita jalan sama ini sekitar tracking gitu, bentuk sedikit aja berapa 10 kali 10 aja mungkin nggak terlalu ini. Tapi paling nggak NDVI-nya itu akan menggambarkan di titik apa di pixel yang kita ini kan. Tapi kalau titik saya yakin nanti sama aja nanti KSA menambah sampel KSA baru yang masih lemah sebenarnya. Kalau untuk di remote sensing itu kalau menurut saya ya, tapi nggak apa-apa. Saya serahkan ke Mbak Wida, tapi saya udah ngingetin kelemahannya loh ya. Dan saya Oke, oke, Pak. Paham, waktu paham, ini, Pak. waktu Tapi, ini uh-huh. datanya sayang gitu, karena ini momen untuk membangun poligon NDVI. Ya, oke Sayang, Pak. sayang dananya. Jadi gini Pak ya, izin. Untuk yang poligon nanti kita jadi nggak bener-bener cuma titik Pak. Kita bikin poligon tapi otomatis dari kita bisa bikin otomatis di algoritmanya ya. Karena kan Nggak kita bisa juga Mbak pakai. Wida, mohon maaf ya. Mhm. Poligon yang saya maksud itu adalah misalkan gini loh. Poligon yang kita amatin di lapangan itu fase tumbuhnya apa? Tapi kalau Mbak Wida bangun poligonnya di di sistem itu nggak menggambarkan NDVI lapangan. Oke, Ini ini yang agak protes terlalu. protes Aussie di Aussie sama Mbak ini loh. Saya lagi bertahan Nah, untuk mencari ini loh. Tapi kalau ini nanti kita ini kan agak sulit nanti. Nah, oke. Ini izin ya Pak, saya sumbernya dari Aussie juga nih. Kebetulan yang kemarin ke Aussie kan Mas Arief ya. Jadi di kami juga kalau mau diskusi agak teknis, kita diskusi aja ya. Jadi kekhawatiran Pak Widyo untuk yang apa sih perbedaan variasi antar mix pixel tadi itu sudah kami siasati, ada tekniknya Pak. Mas Arief mau jelasin nggak biar Pak Widyo lebih clear nih? Boleh open mic, silakan Mas Arief. Kasih Mbak Wida izin Sebentar, sebelum dijelasin Mas Arief ya. Ya Kalau gimana gimana? kalau nanti ini pakai titik, maka sebenarnya cukup KSA, Mbak. Tapi kalau kenapa saya ini kearahkan ke poligon? Karena tadi kelemahan KSA pada saat akan menjadikan ground truth remote sensing itu agak lemah karena titik. Itu aja. ya Pak, izin Pak. Jadi untuk kenapa kita masih pakai titik? Pertama Pak, karena kita sudah menemukan caranya Pak. Jadi untuk menilai representativeness satu titik itu di dalam satu subsegmen itu bisa menggunakan varian filtering atau SOM. SOM itu self organizing map ya. Mungkin nanti bisa dicek itu ada caranya untuk mengeksklud objek-objek di dalam satu poligon yang tidak seragam berdasarkan prior dan posterior dari probability biasnya. Nah, ini sudah kami gunakan Pak dan hasilnya memang bagus ya.
Jadi dari titik KSA kami sudah coba titik KSA yang sedang berjalan ya, hasilnya sudah lumayan, sudah bagus Pak, bukan lumayan bagus lagi tapi sudah bagus. Terus kenapa kita nggak pakai tracking? Ini sempat didiskusikan juga Pak waktu saya di Australia Pak. Eh, dari titik aja Pak kita sudah ada kesalahan akurasi ya, error akurasi. Apalagi kalau kita pakai tracking, coba dibayangkan Pak, nanti gesernya seperti apa kalau kita pakai tracking. Apalagi device yang kita pakai itu adalah device dari handphone bawaannya, bukan device untuk pencatatan profesional seperti GPS Garmin atau lainnya. Ini sebenarnya sudah sangat banyak didiskusikan baik dari FAO, dari Case Zero-nya. Kenapa kalian nggak bawa GPS aja katanya? Device-nya yang dibawa apa? Handphone. Langsung mereka nggak diskusi lagi karena mereka tahu keterbatasan kita di situ. Jadi menurut kami Pak, menurut kami di tim Mix Method ya, satu titik sudah cukup. Nanti kita siasati dengan solusi tadi variant filtering. Jadi variant filtering itu mengambil titik-titik di sekitar titik tengah yang kita amati, kemudian kita cek variansnya. Kalaupun tadi misalkan ya kita sudah menerapkan satu bidang sawah yang seragam, pasti variansnya kecil kan. Berarti semua titik yang ada di dalam poligon tersebut yang kita generate itu bisa kita gunakan sebagai sampel. Tapi begitu titiknya beragam, banyak mix objek di dalamnya, misalkan sawahnya cuma 5 kali 5 meter, tapi ada pohon, ada jalan, otomatis nanti variasinya akan besar di dalam suatu segmen tersebut, sehingga kita dapat mengeksklud titik-titik yang peluangnya peluangnya itu kecil untuk berada di dalam kelas tersebut. Itu sudah ada caranya, Pak. Demikian, Mbak Wida. Makasih Mas Arief. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari agak teknis ya. Mohon maaf untuk yang teman-teman mungkin agak bingung. Ya intinya dengan keterbatasan yang ada ya kami upayakan semaksimal mungkin narasumber yang kita maksudnya orang-orang yang kita jadikan narasumber juga banyak ya. Dari kemarin ada expert dari UN, kemudian Mas Arief juga kan kemarin di Cisairo cukup lama ya, berbulan-bulan terkait topik mix method ini. Kemudian kita benchmarking kemana-mana ya. Memang saya rasa yang namanya metode nggak ada yang sempurna ya, cuman kita sudah upayakan semaksimal kita bisa, mudah-mudahan hasil evaluasinya itu baik. Ada lagi nggak teman-teman? Izin Mbak, Ini monggo Mbak Ika. ya sebenarnya saya jujur Mbak nggak paham-paham banget sebenarnya. Tapi karena dari awal ini seperti yang disampaikan Pak Direktur ya, untuk memvalidasi apa yang sudah teman-teman bangun gitu ya. Dan di sini dipilihnya untuk ground truth-nya kita pakai grid dari KSA, di mana satu segmennya itu ada 9 subsegmen. Dan kami satu tim hanya 4 segmen. Dari 4 segmen kan berarti cuma 4 titik dari sebenarnya 36 subsegmen. Apakah keterwakilan dari satu titik subsegmen dari 9 titik per segmennya itu sudah dipertimbangkan oleh teman-teman di PMSS? Karena jujur di satu segmen titik KSA untuk di Jawa mungkin satu hamparan bisa jadi itu sawah semua Mbak, dan satu jenis tanamannya mungkin bisa homogen ya, tapi kalau di luar Jawa itu bisa bermacam-macam, antar subsegmen itu berbeda-beda kondisinya. Apakah hal-hal seperti ini juga sudah menjadi pertimbangan teman-teman dari PMSS untuk menentukan sampelnya cukup satu yang kita harus datangi? Mungkin itu aja sih. Tapi kalau saya bersyukur aja sih kalau hanya satu subsegmen itu untuk satu orang, untuk satu segmen, bersyukur sih dengan keterbatasan waktunya juga ya. Mungkin Oh, itu ya. sih Mbak. Oke, Mbak Ika. Mungkin to be note ya Mbak Ika dan teman-teman di STPHP, kami tidak melakukan perbandingan antara KSA dengan mix method. Itu satu yang perlu dicatat. Jadi yang kami bandingkan adalah
modeling kami dengan kondisi lapangan yang kebetulan gridnya itu biar lebih pas ya kita ambil dari KSA. Tapi kita nggak akan membandingkan antara KSA dan nggak, bukan seperti itu. Tapi dari hasil modeling di lokasi itu tuh prediksinya apa, kemudian dari hasil lapangan itu apa. Itu sih, jadi nggak ada kaitan juga dengan hasil KSA-nya nanti. Itu yang saya rasa teman-teman ada kekhawatiran di sana, tapi jangan Mbak, khawatir kan. Nggak. saya juga tidak menyinggung tentang keterbandingan dengan KSA ya Oh ya, kayaknya ya. enggak. Jadi itu nanti titik kenapa kita hanya di subsegmen itu aja. Yang kita bandingkan ya di subsegmen itunya aja, tidak dengan keseluruhan. Jadi kita ambil koordinat di subsegmennya. Nah, di lokasi yang exactly sama di situ, di model kita apa? Jadi kita nggak ngelihat subsegmen yang lain. Gitu loh. Tadinya sih kita mau ambil langsung kecil-kecil ya, motongnya misalnya langsung subsegmen semua. Cuman kan nanti ada pemilihan yang kita memilihnya jadi semakin sempit. Makanya kita udah keluarin aja deh 9-9-nya, tinggal milih aja nanti yang paling memungkinkan di lapangan yang mana. Oke, baik Kak. Thank you. Oke, mungkin kita bisa move ke materi lain ya, karena 10.30 kita pleno. Saya takut nggak kejar, nanti kita buka diskusi lagi setelah materi yang ini ya. Oke ya, sepakat ya teman-teman. Novia sudah siap belum? Insya Allah, Bu. Oke, terima kasih. Monggo Novia, terima kasih teman-teman. Saya alihkan ke Novia ya. Baik, terima kasih Bu Ida. Saya izin share screen. Oke, kelihatan? Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bu Wida di bagian metodologi bahwa tim supervisi pusat ini selain melakukan geotagging sampel, melakukan supervisi, juga melakukan rapat evaluasi. Nah, khusus untuk koordinator tim diharapkan untuk mengisi yang namanya form supervisi. Secara general, form ini tuh nanti akan berisi terkait informasi sampel, lahan, progres, sama ada beberapa pertanyaan terkait dengan quality assessment. Formnya bisa diakses di s.bps.go.id/supervisi_lapangan_mm. Mungkin bisa langsung ke section yang pertama, yaitu terkait dengan identitas wilayah. Pertanyaan pertama terkait dengan kabupaten, mungkin cukup jelas ya, terkait dengan kode wilayah dan juga nama kabupaten Bapak Ibu supervisi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan karakteristik lahan. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan mayoritas jenis lahan di kabupaten kota tersebut. Jenisnya itu bisa berupa sawah irigasi, ataukah sawah tanda hujan, atau mungkin sawah lebak, sawah pasang surut, atau mungkin tegalan. Nah, lengkapi juga dengan karakteristik unik atau temuan menarik lainnya yang Bapak Ibu temui. Informasinya ini bisa didapatkan dengan bertanya ke petugas atau BPS kabupaten kota. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah karakteristik lahan ini tidak terbatas pada sampel yang Bapak Ibu kunjungi, melainkan kondisi mayoritas di kabupaten kota tersebut. Nah, bagaimana kalau bermacam-macam? Silahkan tulis mayoritasnya seperti apa. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan target geotagging kabupaten kota. Meliputi target geotagging total, target geotagging untuk petugas kabupaten kota, target geotagging untuk petugas dari BPS provinsi, dan juga target geotagging untuk BPS pusat. Jumlah target geotagging ini bisa dicek di web monitoring Welkerstat tabel rekap petugas. Ya, jadi untuk informasi, Bapak Ibu yang melakukan supervisi sudah mendapatkan akun Welkerstat dan diassign ke Project Mix Method. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan cek monitoring di website Welkerstat masing-masing. Mungkin sedikit saya coba buka website Welkerstatnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu buka website Welkerstat, welkerstat.bps.go.id, ini adalah tampilan depannya. Bapak Ibu bisa masuk ke menu monitoring, pilih mix method. Di monitoring, pilih menu mix method, kemudian silakan Bapak Ibu pilih wilayah
kabupaten kota Bapak Ibu supervisi. Misalkan saya ada di Sumatera Utara di Simalungun. Kemudian Bapak Ibu silakan cek di bawah, di sini ada tabel progres lapangan dan juga rekap petugas. Nah, untuk pertanyaan target Bapak Ibu bisa cek di tabel rekap petugas. Di sana ada keterangan sampel untuk masing-masing petugas. Nah, di sini ada kolom target tagging. Nah, Bapak Ibu bisa mengagregasikan jumlah target ini per levelnya, apakah dia petugas pusat ataukah petugas provinsi maupun petugas kabupaten. Nah, kemudian untuk section yang kedua terkait dengan keterangan petugas, silakan Bapak Ibu tulis jumlah petugas lapangan, baik itu total, kemudian jumlah petugas organik, petugas mitra, dan jumlah petugas yang merupakan petugas KSA. Untuk pertanyaan ini bisa ditanyakan langsung ke staf BPS Kabupaten Kota. Kemudian untuk section yang untuk section yang ketiga terkait dengan capaian target. Ya, jadi capaian target ini hanya sampai pada Bapak Ibu supervisi, yaitu di H-1 rapat evaluasi, di H-1 exit meeting. Bapak Ibu bisa cek di web monitoring Welkerstat, tabel yang sama di tabel rekap petugas. Jadi Bapak Ibu bisa tanyakan berapa sih jumlah dan persentase geotagging oleh petugas pusat, oleh petugas provinsi, dan juga oleh petugas kabupaten. Serta di sini Bapak Ibu juga bisa tanyakan terkait dengan kendala capaian apabila tidak memenuhi target 50%. Kenapa 50%? Karena Bapak Ibu kan berangkat paling cepat di minggu kedua ya, di minggu kedua. Jadi asumsinya petugas kabupaten kota itu sudah mendapat minimal 50% dari total target. Nanti kalau misalkan belum sampai 50% bisa ditanyakan apakah ada kendala atau apakah terjadi sesuatu atau apakah ada kendala sehingga belum mencapai target 50% itu. Kemudian untuk section yang keempat yaitu terkait dengan geotagging di luar polygon sampel. Nah, ini khusus untuk sampel-sampel yang bersifat wajib dikunjungi di luar sampel yang Bapak Ibu BPS pusat ambil secara opsional. Nah, ini juga bisa dicek di web monitoring Welkerstat di tabel progres lapangan. Ya, jadi di sini di monitoring Welkerstat, kalau tadi di tabel rekap petugas, nah Bapak Ibu bisa cek di tabel progres lapangan. Nah, di sana ada kolom jumlah geotagging di dalam grid dan juga jumlah geotagging di luar grid. Di sini, Bapak Ibu bisa cek di sebelah sini. Apabila memang ditemukan adanya geotagging di luar polygon sampel, bisa ditanyakan kenapa bisa ada gitu geotagging di luar sampel. Kemudian untuk section yang kelima terkait dengan karakteristik sampel, baik itu karakteristik berdasarkan topologi lahan, apakah sampelnya itu ada di dataran, di terasering, di sawah atau di rawa, juga karakteristik sampel berdasarkan karakteristik lahan, apakah sampel tersebut berada di poligon sampel yang cenderung homogen atau heterogen. Nah, jumlah sampel ini juga bisa didapatkan di web monitoring Welkerstat. Jadi sebenarnya banyak informasi di sini yang Bapak Ibu sudah bisa dapatkan di website monitoring Welkerstat. Nah, di sini sudah ada kolom jumlah geotagging berdasarkan topografi dan juga jumlah geotagging berdasarkan heterogenitas. Jadi Bapak Ibu hanya silakan tulis berdasarkan hasil monitoring yang ada di sini. Kemudian untuk section yang ke-6 yaitu hasil identifikasi fase tumbuh padi. Bapak Ibu silakan tulis jumlah sampel per fase tumbuh padi mulai dari vegetatif awal hingga bukan sawah atau bukan lahan pertanian. Sama dengan sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek di tabel progres lapangan, di sana ada kolom jumlah geotagging berdasarkan fase. Dan section yang ke-7 ini terkait dengan quality assessment. Jadi Bapak Ibu selain mengumpulkan data, supervisi juga melihat apakah kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di daerah itu sudah sesuai dengan proses bisnis yang disusun. Jadi di sini kami koordinasi dengan teman-teman dari Direktorat DAPS untuk menyusun pertanyaan quality assessment ini. Total ada 7 pertanyaan.
Nah, beberapa pertanyaan di sini jawabannya bisa dicek langsung sebenarnya di website Wilkerstat, tapi ada beberapa pertanyaan yang butuh ditanyakan ke staf BPS Kabupaten Kota atau bisa juga ditanyakan saat rapat evaluasi. Pertanyaan pertama, apakah BPS Kapkot mendapatkan daftar sampel ground truth dari BPS Pusat? Ya, jadi sebenarnya idealnya adalah BPS Kabupaten Kota itu sudah mendapatkan sampel sebelum kegiatan lapangan, tapi ini mungkin bisa dikonfirmasi kembali gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah BPS Kabupaten Kota membagikan wilayah tugas bersama tim atau hanya satu saja atau hanya satu orang saja? Itu bisa dikonfirmasi ke BPS Kabupaten Kota. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah proses mengunduh sampel di aplikasi Wilkerstat berhasil? Nah, untuk pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada petugas atau staf BPS Kabupaten Kota apakah mendapatkan laporan dari petugas. Apakah proses mengunduh sampel di aplikasi Wilkerstatnya itu berhasil, ataukah ada kendala, ataukah ada masalah gitu, atau gagal gitu. Nah, nanti bisa dicek apakah lebih dari 80% petugas tidak berhasil, atau 50-80% tidak berhasil, atau kurang dari 50% yang tidak berhasil mengunduh sampel. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah geotagging berada di dalam grid sampel? Nah, ini bisa dicek pada web monitoring Wilkerstat seperti pertanyaan sebelumnya ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah foto terlihat jelas? Ya, jadi mungkin untuk keterangan jawabannya nanti akan saya perbaiki, tapi apakah lebih dari 80% foto terlihat jelas? Apakah 50-80% foto terlihat jelas atau kurang dari 50% foto terlihat jelas? Nah, untuk pengecekan foto ini bisa dilakukan di web monitoring Wilkerstat. Jadi kalau Bapak Ibu buka web monitoring Wilkerstat, misalkan sebagai contoh saya coba di Kalimantan Selatan di Berito Kuala. Ya, jadi untuk sampel-sampel yang sudah di geotag, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, itu akan ada icon seperti ini. Akan ada icon seperti ini. Ini adalah contoh titik yang sudah adalah contoh geotagging, contoh salah satu geotagging. Nah, Bapak Ibu untuk mengecek foto bisa diklik geotaggingnya, kemudian klik WID-nya atau Wilkerstat ID-nya. Nanti akan buka satu tab baru seperti ini, yaitu terkait dengan landmark yang tadi dipilih. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat foto yang didapatkan. Nah, Bapak Ibu bisa cek apakah foto-fotonya itu terlihat jelas atau mungkin tidak terlihat jelas seperti itu. Dan berapa yang jelas, berapa yang mungkin tidak terlihat jelas. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keenam, itu apakah petugas berhasil mengupload geotagging? Ini juga bisa ditanyakan langsung kepada petugas atau pada saat rapat evaluasi. Dan pertanyaan ketujuh, apakah petugas sudah melakukan geotagging di 16 lokasi? Untuk progresnya ini bisa dicek juga di web monitoring Wilkerstat. Ini 7 pertanyaan terkait dengan quality assessment. Kemudian di sini ada pertanyaan tambahan juga terkait kondisi sampel KSA, yaitu apakah ada sampel KSA dengan lokasi yang sulit dijangkau dan bagaimana treatment saat pendataan KSA ketika berada di lokasi yang sulit dijangkau. Nah, untuk pertanyaan ini bisa ditanyakan pada staf BPS Kabupaten Kota atau ke petugas KSA. Ya, jadi sebenarnya untuk KSA sendiri kan ada treatment pergantian sampel ya Bapak Ibu ya, mungkin mohon koreksi kalau salah, tapi nanti ketika di Kabupaten Kota bisa digali lagi nih apakah sebelum adanya pengajuan pergantian sampel itu ada treatment tertentu yang dilakukan seperti itu. Jadi mungkin lebih ke sebelum pergantian sampel melakukan apa sih, treatment apa sih yang dilakukan untuk mencapai sampel yang sulit dijangkau itu. Dan section yang terakhir seperti biasa terkait dengan kendala yang dihadapi serta saran dan evaluasi baik itu terkait sampel, kegiatan geotagging dan juga terkait aplikasi yang digunakan. Ya, itu terkait dengan form supervisi. Mungkin saya izin sharing juga terkait dengan template exit meeting yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan ketika rapat exit meeting atau ketika rapat evaluasi. Ya, jadi template ini tuh bisa menjadi semacam acuan atau bahan Bapak Ibu untuk berdiskusi
saat rapat evaluasi gitu. Nah, nantinya hasil-hasil diskusi ini bisa juga digunakan untuk mengisi form supervisi yang sebelumnya dijelaskan. Nah, karena exit meeting ini bisa jadi dihadiri oleh teman-teman staf kabupaten yang lain, maka di awal ada beberapa slide terkait dengan mixed method secara umum, baik itu latar belakang, timeline, tim pelaksana lapangan, landasan kegiatan, sampai dengan output kegiatan lapangan. Baru mulai dari slide 7, Bapak Ibu bisa menyesuaikan kata-kata atau bagian yang berwarna merah sesuai dengan kondisi di kabupaten kota masing-masing. Misalkan di sini ada kegiatan lapangan di kabupaten X gitu, di kabupaten yang Bapak Ibu kunjungi. Untuk target silahkan cek di website monitoring Wilkerstat, bisa disesuaikan dengan kabupaten kota masing-masing. Kemudian untuk slide 8 terkait dengan capaian sampel yang dikunjungi, Bapak Ibu bisa menyesuaikan jumlah sampel yang dikunjungi dan persentase. Silakan cek pada monitoring Wilkerstat dan menjadi bahan diskusi apabila capaian masih kurang dari 50%. Ini kan konsisten dengan yang ada di form supervisi tadi. Kemudian untuk slide 9, ini slide opsional ketika ada geotagging yang berada di luar grid. Nah, nanti bisa tanyakan alasan atau bisa diskusi terkait alasan apabila ada geotagging yang ada di luar grid. Kemudian untuk slide 10 terkait dengan hasil identifikasi sementara atau hasil identifikasi per fase tumbuh padi. Nah, nanti di sebelah kanan Bapak Ibu silakan tulis temuan di lapangan secara general itu seperti apa, kemudian bisa berdiskusi gitu dengan teman-teman, kira-kira informasi-informasi menarik apa sih terkait dengan lahan sawah atau lahan yang ada di kabupaten tersebut, misalkan waktu tanamnya kapan, karakteristiknya, behavior petaninya itu seperti apa itu. Nah, nanti hasil dari general finding ini bisa digunakan untuk menjawab form supervisi terkait pertanyaan karakteristik lahan yang ada di section yang pertama. Dan slide yang terakhir adalah terkait evaluasi dan diskusi, baik itu isu terkait sampel, isu terkait geotagging, dan juga aplikasi Wilkerstat. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa tulis isu-isu yang Bapak Ibu temukan seperti apa, kemudian bisa juga berdiskusi dengan teman-teman isu yang ditemukan teman-teman di lapangan itu seperti apa. Ya, mungkin sekian template evaluasi yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan. Ini ya semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam alur berdiskusi ketika di rapat evaluasi nanti. Mungkin sekian Bu Wida. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bapak Ibu persilakan. Ya, Mas. Iya Mbak, izin Mbak. Iya, Pak. Tadi dijelaskan bahwa apabila mungkin petugas supervisi membuang geotagging sebanyak mungkin. Nah, ini kan keluar dari grid kan ya. Iya, Pak. Nah, tetapi kenapa pada saat keluar dari grid diminta alasannya? Oh, iya Pak. Jadi jadi untuk yang di luar grid, untuk pertanyaan yang di luar grid itu hanya untuk sampel-sampel yang wajib saja, Pak. Iya, yang wajib dikunjungi. Jadi untuk sampel yang di luar yang wajib dikunjungi, termasuk juga untuk penambahan geotagging yang opsional oleh BPS Kabupaten Kota ini tidak masuk gitu, tidak dihitung juga di yang geotagging di luar grid itu. Dan penambahan geotagging ini kan hanya untuk teman-teman BPS pusat, tidak untuk BPS provinsi dan juga BPS Kabupaten Kota. Semoga menjawab, Pak. Masih bingung Mbak. Iya. Ya, jadi Enggak, masih kan bingung. ya. Maksud saya gini, alur kita bekerja itu gini, maksud saya diceritakan. Oh, nanti kalau petugas kabupaten dibuat satu slide saja. Petugas kabupaten sekian, petugas provinsi sekian, tadi ini apa langkah kerja ininya. Jadi nanti perbedaannya akan terjelaskan gitu loh. Nah, kalau kita kan terpisah dengan yang di kabupaten itu mau melakukan apa, gitu kan? Tetapi tadi
ada kalau dia di luar grid ditanyakan kenapa. Yang kita tadi sebaiknya sebanyak mungkin gitu. Nah itu mungkin untuk membedakan itu dibuat. Karena tipe saya visual soalnya, jadi kalau di tulisan itu agak miss. Iya Pak, mungkin untuk slide-nya nanti bisa disusulkan gitu ya Pak ya. Ya, tapi untuk perbedaan utamanya mungkin kalau dari segi geotagging, kalau teman-teman di kabupaten kota hanya cukup untuk sampel yang harus dikunjungi saja. Tapi untuk teman-teman yang supervisi pusat itu diharapkan bisa untuk menambah sampel itu Pak. Tapi untuk slide-nya mungkin nanti bisa disusulkan Pak. Lanjut. Mbak Novia atau Mbak Wida boleh minta jelasin yang slide yang ditunjukin Pak Widyo tadi nggak? Yang harus apa kita perlu tagging di luar dari sampel kita itu gimana tadi ya? Mohon maaf minta dijelasin lagi. Oke, mungkin Novia share screen lagi ya. Jadi intinya sih itu optional ya, karena kan tadi kita itu kan sebenarnya ingin mendapatkan data sebanyak mungkin, cuman keterbatasan waktu, akhirnya kita pakai target kan. Nah, target yang paling gampang diukur itu kan menggunakan grid, karena kita memonitornya itu kan gampang ya. Kita bisa lihat hasil geotaggingnya dengan gridnya udah bener nggak sesuai target. Nah, cuman kalau masih memungkinkan kita tambahkan informasi untuk bisa kita nanti bandingkan sama modeling kita, itu lebih baik lagi. Cuman lagi-lagi ini optional ya Bapak Ibu, nggak terlalu concern untuk wajib dilakukan. Kalau memang memungkinkan, ya itu lebih baik sih. Nah ini pertanyaan di mana Mbak Nila? Jadi kita misal kita menuju kan dari jalan ya, dari jalan menuju ke titik itu kita kan lewat galengan misal. Nah itu kan kita belum sampai gridnya itu sebenarnya kalau misalkan ada hamparan yang homogen itu bisa di-tagging gitu atau gimana ya? Iya betul. Jadi per 100 itu bisa kita, nanti kan kita juga kan evaluasi ya hasil geotaggingnya. Barangkali yang dari luar grid itu bisa kita manfaatkan juga untuk validasinya. Kalau ternyata hasil fotonya juga kurang representatif, bisa jadi nggak kita pakai sih. Misalnya terus nanti teman-teman geotaggingnya tuh di perumahan gitu ya, nggak akan kita pakai. Geotaggingnya di jalan ya nggak akan kita pakai juga. Lebih ke ya itu tadi concernnya di sawah. Ya, tapi kalau misal nih antara subsegmen yang sampel dengan subsegmen sebelahnya ini masih terjangkau gitu, kita boleh nge-tagging di subsegmen yang lain juga nggak? Atau boleh harus? banget. Boleh banget. Ya, maksudnya. Kita kan ngasih. Maksudnya kenapa target kita sih? Itu boleh banget Mbak Nila. Geotagging 100 juga kita dengan senang hati. Kita kan kemarin kenapa sih targetnya cuma sekian, karena Perjadin ya batasan kita tuh orang pusat ke daerah itu kan concernnya waktu. Nah beda sama orang kabupaten kan lebih fleksibel ya. Nah concernnya kan waktu, sedangkan bisa jadi teman-teman yang kabupatennya agak jauh kan hari kedua baru kantornya belum kepotong ngobrol-ngobrol bla 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 baru bisa ke lapangan. Itu sih kenapa sih kita lihat kayaknya 4 aja udah mungkin, karena kita kan sebar ke wilayah yang agak-agak jauh ya. Kalau misalnya bisa 9-9-nya di geotagging, wah itu baik sekali. Ya, maksudnya lebih baik yang mana ini? Maksudnya gini, kan sebenarnya sih kalau misalkan memang 9 subsegmen ini memang sulit dijangkau, jadi cuma bisa 1 subsegmen aja yang dijangkau, mungkin kan di ngelewatin jalan ini bisa kita tagging. Tapi sebenarnya kalau misalkan di jalan yang kita lewatin itu ngelewatin si 9 subsegmen ini, ya udah di dalam aja kita taggingnya gitu nggak sih?
Iya, nggak masalah, nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Oke. Terus Kalau yang di template PPT-nya itu yang dimonitoring yang punyanya kabupaten kota aja atau punya kita juga ditampilin? semua kita hitung target kita. Enggak, Kita ini jawab nanya ya. ini yang template-nya itu kita monitoring yang punya kabupaten aja atau enggak gitu loh. Atau yang punya kita sama punya provinsi juga gitu. Iya, kita juga lah. Kan kita juga kan punya target. Kita ngasih tahu, oh kita kerja juga loh teman-teman ke sini Ah, sini sini. Gitu. Jadi Oke, nggak cuma berarti nanti. kalau misalkan target kita tadi berapa? 4 titik ya? Berapa sih? Berapa titik ya? 4 segmen, 2 ya titik 4 ya? titik di 4 segmen yang beda. Oh, 4 titik di 4 segmen yang beda. Nah, kalau misalkan targetnya segitu, ya udah targetnya itu aja kan ya. Lebihnya berarti lebih dari target gitu ya. Iya, Nggak apa-apa kita tampilin itu. nggak apa-apa. Oke, thank you. Saya izin Iya, bertanya, boleh kasih apa enggak Mas. ya Mbak ya? Mas Rizkio ya tadi ya. Iya, saya udah angkat Monggo tangan dari Mas. tadi sampai capek. Oh iya, dari gila nih yang nyela. Ya maaf Mas Rizkio. Oh, maaf. Saya ini ya, nyalip ya. Sorry Mas Rizkyo. Iya Mbak, ini mau tanya tadi terkait dengan yang di form ya, pengisian di form. Ini mohon maaf saya nggak pakai kamera ya Mbak, di PC Pak, soalnya pakai PC kantor nggak ada kameranya. Yang progres geotagging ya, tadi kan katanya kalau misalkan minggu kedua itu sekitar 50% ya, karena sudah di tengah bulan gitu ya. Ini berarti Harapannya. harapannya ya. Ini berarti kan progresnya, maksudnya progres geotagging oleh petugas kabupaten kota ya, Iya, yang melakukan ground truth mix method ini ya Mbak ya. iya. Berarti kalau yang petugas kabupaten kota periodenya 1 bulan penuh atau gimana ya Mbak ya? Enggak, sebetulnya sama kayak kita, teman-teman kabupaten kota itu cuma dikasih anggaran 2 hari perjalanan. Nah, cuman targetnya memang lebih banyak, yaitu total satu kabupaten itu 32 dilakukan oleh 2 orang. Nah, itu sih yang diukur. Harapannya sih dia kan sudah mulai jalan bisa dari minggu pertama ya. Minggu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau mau optimisnya 50%, tapi bisa jadi kurang sih. Nah, kalau ketika kurang, bisa ditanya kira-kira kenapa belum jalan. Itu aja sih, Mas. Oke Mbak, ini Mbak, jadi ada pertanyaan lagi. Nah, eh, ini berarti kan ini ground truth ini semacam ini ya, ngecek yang hasil mix method sama ground truth kondisi lapangan gitu ya Mbak ya. Nah, ground truth-nya ini kan sudah diatur ya waktunya, tanggalnya berapa gitu misalkan. Nah, pertanyaan saya, nah untuk mix method ini frekuensi pengambilan citranya itu seberapa sering ya? Maksudnya khawatirnya nih, misalkan ternyata citranya itu di analisis misal atau diambil minggu lalu. Kemudian petugas ground truth misal minggu ini atau minggu depan. Nah, kalau di sawah kan kadang bisa cepat berubah ya. Misalnya pas mix method itu persiapan lahan, taunya 2 minggu selanjutnya setelah pas petugas itu ground truth, sudah ditanam sama petani, itu kan bisa beda. Atau mungkin yang tadinya masih generatif akhir, tahu-tahu sudah dipanen. Nah, itu apakah dipertimbangkan gitu? Maksudnya bagaimana gitu terkait dengan kondisi seperti itu? Itu sih Mbak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rizky. Ya, makanya kita waktunya itu pendek ya, cuman 3 minggu. Dan kalau ngelihat distribusinya itu kita sudah sudah ngasih slot sih. Misalnya teman-teman kabupaten itu di daerah NTT misalnya ya, dia tuh nggak bisa di minggu pertama, dia harus di minggu kedua, ketiga. Kenapa di minggu kedua, ketiga? Karena di minggu itulah citra satelitnya itu lewat di wilayah tersebut. Jadi kita sudah memprediksikan, bukan memprediksikan, kita kan ada tanggalan ya, jadwal ketika satelit itu melewati suatu wilayah. Jadi kita ambil informasi itu untuk alokasi timeline lapangannya. Sudah paham nggak Mas? Jadi kalau untuk temporalnya sama 12 harian ya, 12 harian citra satelitnya. Itulah kenapa kita pengen ground truth itu tujuannya kita pengen benar-benar dapetin
eh, paling enggak pertampalan antara waktu kita ngambil data di lapangan dengan waktu si satelitnya itu lewat enggak jauh. Nah, kalau KSA kan di minggu terakhir doang ya. Di minggu terakhir dalam 1 bulan. Nah, sedangkan bisa jadi di wilayah tersebut itu tuh citra satelitnya datangnya di minggu pertama kedua. Nah, artinya kan ada gap waktu ya. Sehingga kita ngebandinginnya bisa jadi ada selisih ya. Nah, untuk ground truth ini kita coba. Nah, ada jadwal kan minggu 1, minggu 2, minggu 3. Contohnya nih di Desa Lale. Nah, di Desa Lale kebetulan temporal satelitnya itu bisa lewat di minggu ke-1, minggu kedua, si satelitnya itu bisa lewat di minggu 1, 2, 3 bulan September. Nanti kita bisa, kalau misalnya teman-teman kabupaten itu ke lapangannya itu di minggu ketiga, ya udah kita compare dengan citra satelit yang lewatnya di minggu ketiga juga. Sehingga lebih pas gitu loh time frame-nya. Gitu, Mas. Oke, Mbak, berarti sudah kita ya sudah diantisipasi. Tapi kayaknya masih ada kemungkinan sih bisa jadi ya, Mbak. Soalnya kayaknya Iya, kalau ya. di ini beda 1 hari saja itu kadang bisa ini sih. Tapi ya palingnya sudah diantisipasi gitu ya. Oke, Mbak, makasih. Oke, Mas. Ya, pasti kemungkinan ada aja ya. Ya, kita lihatlah nanti hasil evaluasinya kan kita kerjain bareng-bareng ya. Kita kerjain bareng-bareng. Apapun hasil dari studi, kita bilangnya apa ya, kayak pengembangan metode ini ya apa adanya. Kita laporkan ke pimpinan hasilnya seperti apa. Dan visibility ke depannya seperti apa. Boleh nanya lagi nggak? Aku takut Iya. ditanyain sama orang kabupaten nih, Mbak. Kan dia itu 2 orang ya, 1 kabupaten kan ya. Terus dia dapat 32 jatahnya 32 gitu ya. 32 apa itu? Sampel ya? Titik segmen juga. 32 titik. Nah, itu dia dapat anggaran berapa, Mbak? Kalau di buset. kabupaten. Aku Yang takut setahun ditanyain serius. anggarannya perjalanan dinas Oh, anggaran perjalanan dinas 2 hari. untuk 2 hari 32 titik itu untuk 2 hari gitu. 16. 16, kan 16. 2 itu kabupaten. 1 kabupaten 2 Oh, 1 orang. orang. 1 orang itu 16 titik berarti. 2 hari. Berarti 1 hari 8 titik ya. Oke, oke. Ya, ini kalau teman-teman lihat sampel kabupaten lebih ekstrim karena dia posisinya lumayan menyebar ya, jauh dari kota dan kita ambil variasi sawahnya. Jadi ada yang di pegunungan, ada yang di dataran rendah. Jadinya 2 hari itu untuk target segitu ya mungkin buat kita di pusat kan lokasinya nggak jauh-jauh amat ya. Makanya, kita bisa nih ngerjain 30 titik, wah senang sekali kita. Tapi kalau untuk kabupaten kota bisa jadi segitu tuh mereka bisa lebih dari seharian. Bisa jadi ya karena lokasinya tadi yang cukup menyebar. Terkait anggaran kayaknya nggak terlalu isu ya karena kan kita juga udah anggaran itu semua udah ditaruh di kabupaten. Jadinya ya mereka sudah paham sih nggak terlalu banyak juga anggarannya. Harusnya sih nggak akan banyak nanya ya, Mbak. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, ada lagi nggak? Bisa sedikit saya rangkum ya. Jadi kita, izin, Mbak. Pak, monggo Pak. Ya, tadi kalau usulnya Mbak Nila memperbanyak titik malah nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa Pak. Oh. Jadi selama tadi misalkan menuju ke lokasi segmen ada sawah yang itu kita geotek gitu ya. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak Oh, apa-apa baik. Pak. Ya, nanti kita coba manfaatkan semua data yang dikumpulkan kita gunakan untuk validasi. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi? Kita ada pleno, tapi sebetulnya jadwalnya 10.30. Nah, materinya itu terkait konsep definisi.
Hmm, aplikasi. dan praktek aplikasi. Jadi tetap teman-teman stay tune ya untuk nyobain aplikasinya karena kita open diskusinya kan paling efektif di hari ini. Setelah itu kan kayaknya sulit ya untuk kumpul lagi. eh Enaknya gimana nih? Kita soalnya kami pantau di kelas sebelah itu belum selesai. Jadi untuk teman-teman daerah materinya memang cukup banyak dan mereka diskusinya juga kayaknya cukup cukup ramai. Jadi mau nggak mau kita nunggu dan materi materi oh iya kita masih ada satu materi lagi mohon maaf Mas Ipul ini terkait Oh, Mbak. pengadministrasian aja sih pengadministrasian apa namanya concernnya di poin-poin administrasi itu apa nanti dijelaskan Mas Ipul ya Mas Ipul ya. Dia coba, Mbak. Coba tes. Suaraku jelas nggak, Mbak? Mantap jelas. Yes, siap. Oke over to you. Silakan monggo. Oke, non sewu, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya mohon maaf nih karena ini sebenarnya terkait administrasi sebenarnya saya juga bukan orang yang tepat untuk menjelaskan ini karena di sini juga ada teman-teman dari Biro Ren dan juga dari teman-teman Biro Keuangan gitu. Jadi sebenarnya ini informasi sebenarnya teman-teman juga udah tahu karena kita udah disampaikan tadi ya bahwa kita penganggaran untuk teman-teman jalan supervisi itu menggunakan perjalanan dinas. Jadi apa yang nanti terkait penganggaran pengadministrasian itu ya juga yang melekat terkait perjalanan dinas teman-teman. Jadi tadi udah disampaikan bahwa perjalanan tadi 4 hari gitu ya. Jadi dalam 4 hari itu teman-teman koordinator dan juga anggotanya itu sebisa mungkin atau diwajibkan berjalan dalam waktu periode yang sama gitu. Karena ini juga terkait kalau dari sisi penganggaran atau pengadministrasian sih tidak jadi isu, cuman dari sisi teman-teman di daerah kan jadi akan berpengaruh ya kalau datangnya berkali-kali. Jadi dari tim teknis maupun juga menyampaikan bahwa itu akan dilakukan bersamaan gitu. Terus kemudian terkait kelengkapan apa yang perlu dikumpulkan itu sebenarnya teman-teman juga udah tahu karena udah sering berjadin gitu ya. Mungkin teman-teman juga lebih sering berjadin daripada saya gitu. Jadi karena berjadin cukup ini gitu ya, cukup banyak gitu dari teman-teman udah paham lah. Jadi apa yang perlu dikumpulkan ya kurang lebih seperti ini kayak kerangka ajuan kerja KK gitu ya. Terus form permintaan ini nanti kami yang menyiapkan, nanti kita akan upload di link yang disiapkan. Nanti teman-teman silakan tinggal mengunduh terus mencetak gitu ya kalau mau mengumpulkan langsung ke loket di bendahara. Kemudian nanti kita juga penyiapan format surat tugas. Nanti teman-teman masing-masing mengikuti format itu, terus kemudian menyesuaikan. Kemudian surat tugas ditandatangani oleh pimpinan eselon 2 masing-masing. Untuk SPD nanti akan kita siapkan, nanti akan kita titipkan ke koordinator. Jadi nanti semoga sebelum teman-teman jalan sudah ada informasi kapan mau jalan. Karena kami lihat ada beberapa tim yang masih atau beberapa kabupaten kota yang masih belum mengisikan jadwal keberangkatannya. Jadi nanti semoga seminggu sebelum keberangkatan atau paling enggak 2 hari atau 3 hari sebelumnya sudah kita sampaikan ke ke teman-teman ini ya, ke teman-teman koordinator karena ini terkait juga tanda tangan Pak Direktur dan nanti kami harus menyesuaikan juga jadwal beliau semoga bisa dapat tanda tangan sebelum teman-teman berangkat. Nah, terkait laporan ini juga kita ada formatnya, nanti ada form juga, nanti perlu dilampirkan, nanti kita sampaikan draftnya ya teman-teman, nanti tinggal diunduh terus disesuaikan laporannya. Untuk laporan pasti ya karena ini per individu bukan dalam bentuk walaupun bentuknya tim, tapi nanti perjadin dan surat tugas SPD-nya akan per individu, jadi nanti masing-masing berkewajiban untuk membuat laporan. Kemudian untuk pemesanan tiket dan akomodasi silahkan teman-teman berkoordinasi dengan koordinator gitu mau seperti apa. Yang pasti kami dari tim di administrasi di Mix Method kita tidak memfasilitasi untuk memesankan gitu ya. Jadi teman-teman silahkan bagaimana menyiapkan itu tiket dan akomodasi bisa
mungkin bisa berkoordinasi dengan apa kan ada BIC masing-masing direktorat gitu ya untuk pemesanan lewat apa yang bening atau mungkin mau modal sendiri juga monggo silahkan. Nah, terus untuk kelengkapan nanti rencananya akan kita sampaikan di link ini Bapak Ibu dari sebelum perjalanan maupun pasca perjalanan. Jadi nanti teman-teman bisa mengunduh untuk persiapan perjalanan seperti untuk apa draft surat tugas, terus kemudian apa namanya draft-draft kebutuhan dokumen lainnya bisa diunduh. Terus kemudian setelah selesai perjalanan sudah ada laporan, terus kemudian bukti pengeluaran. Nanti mohon bisa dibantu di-scan, nanti terus kemudian di-upload atau diunggah ke link yang sama. Jadi mohon nanti bantuan seperti itu. Tadi teman-teman dengan dokumen yang sudah komplit bisa langsung ke loket bendahara gitu ya. Karena kami sudah nanti kita sampaikan juga di sini kakak yang sudah bertantangan direktur maupun PPK-nya. Kemudian untuk kebijakan terkait perjalanan, mungkin ini teman-teman juga udah pernah ngelihat ya apa syarat apa dulu pernah disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan di awal tahun. Ini untuk memberi catatan aja, apa tahu ada teman-teman yang lupa gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca lagi, nggak perlu ini ya dijelaskan. Jadi atau saya bacakan sekilas saja ya, mungkin biar teman-teman mungkin ada yang belum pernah melihat ketentuan ini. Kadang kan ada yang bertanya, nanti Mas perjalanan ini bisa apa extend enggak atau bisa naik naik karpet terbang atau bisa jalan kaki enggak? Nah itu monggo gitu nanti ada aturan. Ini sudah bukan aturan sih, ini lebih ke kebijakan kalau nggak salah ya. Jadi kebijakan di BPS Pusat itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang pertama terkait sewa kendaraan, nanti sewa kendaraan ini hanya boleh untuk, mohon maaf ada Exxon, hanya untuk menteri dan kepala lembaga. Jadi teman-teman tidak diperkenankan untuk menggunakan biaya sewa. Terus kemudian untuk satuan biaya tiket perjalanan ini menggunakan metode biaya real, jadi apa yang dikeluarkan nanti akan yang dibayarkan senilai itu. Kemudian pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan taksi menuju bandara, stasiun, terminal, pelabuhan itu mengikuti aturan sebagai berikut teman-teman. Jadi satuan biaya taksi berangkat dari kantor menuju bandara atau stasiun dan sebaliknya sesuai biaya real. Apabila asal keberangkatan dari rumah yang tinggal di wilayah Jabodetabek, maka perjalanan dinas hanya dapat dibayarkan maksimal sesuai SPM, tidak berlaku akumulasinya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, teman-teman yang menggunakan kendaraan pribadi, ini mungkin jadi informasi karena kemarin kami juga ada sempat terkendala ini ya, karena ketidaktahuan kami di sini ada ini teman-teman, kalau untuk pakai nanti ada yang di daerah Jawa gitu ya mau pakai kendaraan pribadi itu biaya penggantian yang diberikan itu senilai ini. Yang pertama untuk tol itu sesuai biaya real berapa yang dikeluarkan nanti akan dibayarkan asalkan ada nota atau buktinya. Kemudian yang kedua, jumlah bahan bakar yang akan diberikan maksimal 3 liter untuk sekali jalan, dibuktikan dengan nota. Nah, untuk jumlah liternya ini 3 liter, tapi senilai nilai pertamax ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang menggunakan nilai pakai solar atau DEX itu nanti nilainya dikonversikan senilai harga pertamax seperti itu. Terus kemudian pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi menuju tempat tugas ini diatur seperti ini teman-teman. Jadi dari Jakarta maksimal ke barat sampai Sumatera Selatan, ke timur sampai Jawa Tengah atau DIY. Jadi untuk teman-teman yang di Jawa Timur yang dapat wilayah tugas Jawa Timur tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian untuk penggunaan bahan bakar jenis pertama rasionya itu 1:10 teman-teman. Jadi 1 liter bisa di SPJ-kan untuk 10 km. Jadi mohon nanti kalau ada yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan dinas, mohon bisa diperhatikan ini. Kemudian pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kereta atau bus menuju ke tempat tugas diatur dengan ketentuan untuk pejabat tinggi pratama, eselon 2, dan jenjang ke bawahnya dapat dibayarkan untuk kelas eksekutif, tidak termasuk kelas di atasnya ya teman-teman. Jadi untuk kita itu hanya dibayarkan kelas eksekutif. Untuk kelas panoramik, priority, luxury, sleeper termasuk ke dalam kelas spesial. Nah ini spesial
kita tidak diperkenankan untuk menggunakan kelas spesial. Terus kemudian penggunaan kereta cepat Jakarta-Bandung, ini kelas premium untuk pejabat tinggi pratama dan jenjang di bawahnya, dan kelas bisnis untuk kepala BPS dan pejabat tinggi madya. Kemudian untuk bus sleeper ini masuk kelas eksekutif, jadi teman-teman masih bisa menggunakan bus sleeper kalau untuk perjalanan menggunakan bis ya. Terus kemudian ini saya membacakan selanjutnya yang ketujuh, untuk membuktikan perjalanan dinas ini harus sesuai dengan surat tugas, maka perjalanan dibuktikan dengan ini ya teman-teman, satu, bukti transport perjalanan, keberangkatan dan kepulangan. Nah ini ada catatan untuk nanti biaya menuju lokasi lapangan itu tidak di-reimburse ya teman-teman, nggak bisa di-reimburse. Jadi ini biaya transport perjalanan itu dari rumah menuju ke hotel gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan dari hotel ke kantor, terus kemudian dari kantor menuju ke titik lokasi gitu, ada pengeluaran biaya transport, itu tidak bisa direimburse karena itu bagian dari uang harian ya, uang harian yang sudah teman-teman terima gitu. Jadi yang hanya bisa diganti uang transport sampai dengan hotel, dari rumah sampai hotel, hotel kembali lagi ke rumah. Kemudian untuk bukti menginap, nah ini ada kalanya teman-teman mesen lewat aplikasi perjalanan gitu ya. Jangan lupa nanti untuk bukti menginap juga disertakan surat keterangan menginap dari hotel gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang pesannya dari misalkan dari tiket atau dari Traveloka gitu ya, nanti jangan lupa meminta surat keterangan menginap. Kalau memang bisa memungkinkan untuk pesan langsung ke hotel yang bersangkutan itu lebih baik. Jadi dia dari sisi kwitansinya itu bisa dapat yang bercap dan tanda tangan basah gitu. Jika poin A dan B tidak ada, maka laporan perjalanan dinas harus dilengkapi foto dan watermark tanggal penugasan, termasuk di sini tanggal keberangkatan sama kepulangan ya teman-teman. Jadi mungkin ini jadi jadi perhatian teman-teman juga pada saat perjalanan. Aduh, rame ya. Bicara perjalanan nanti jangan lupa sering-sering foto, sering-sering selfie teman-teman, menggunakan tanggal ataupun titik koordinat kalau memungkinkan. Jadi di hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat kalau memungkinkan difoto terus. Jadi misalkan sampai bandara, sampai hotel, bolehlah difoto-foto gitu kan, nggak ada salahnya juga. Kemudian ini ada ketentuan yang ketiga, jika poin A, B, dan atau C tidak terpenuhi, maka nanti hanya akan dibayarkan uang harian sebanyak 1 OH. Jadi nanti kalau tidak ditemukan bukti-bukti dari A sampai C, resikonya seperti itu. Kemudian pelaksanaan perjalanan dinas yang membutuhkan kedatangan dan kepulangan tambahan dapat diberikan biaya tambahan dengan membuat pernyataan dan kronologis. Ini terkait dengan ini teman-teman, kalau misalkan ternyata ada penugasan tambahan yang mana semula ditugaskan 4 hari, tiba-tiba ada penugasan dari pimpinan jadi 5 hari atau 1 minggu gitu ya, itu nanti perlu adanya surat pernyataan dan kronologisnya kenapa kok sampai nambah. Kemudian yang ke-9, pelaksanaan perjalanan dinas ini yang tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tujuan sebagaimana diatur dalam PMK tentang standar biaya masukan. Ini terkait teman-teman yang hobi nginep di tempat kades gitu ya, atau nginep di rumah saudara gitu, bisa diberikan 30% dengan menyertakan juga surat pernyataan tidak menginap gitu nanti teman-teman. Kemudian yang ke-10, penandatanganan visum SPD adalah pejabat yang ditunjuk atau berwenang PLT, PLH di BPS setempat gitu ya. Nah ini diutamakan dilengkapi dengan cap dan diwajibkan terdapat nama serta jabatannya. Nah ini sering kelupaan teman-teman pada saat mengumpulkan SPD, seringkali ditanyakan yang tanda tangan siapa. Nah ini mohon nanti saling mengingatkan, teman-teman koordinator maupun anggotanya saling mengingatkan udah diisi belum tanda nama dan juga jabatannya. Biasanya hanya diisi tanda tangan sama stempel. Kemudian yang ke-11, ini terkait extend atau penambahan teman-teman. Jadi extend yang dimaksud di sini adalah dalam rangka kepentingan pribadi, bukan kepentingan dinas, berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu karena ada penugasan tambahan sehingga adanya mengakibatkan adanya penambahan waktu perjalanan gitu ya. Kalau ini karena kepentingan pribadi. Jadi segala bentuk penambahan waktu perjalanan dengan alasan kepentingan pribadi ini
bentuk pengeluarannya tidak dibayarkan gitu ya. Jadi tidak ada pembayaran apapun terkait extend ini. Extend hanya diperbolehkan dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan tugas. Jadi harus pilih salah satu, nggak bisa tidak dibolehkan extend di depan sama belakang gitu ya. Jadi pilih yang depan atau yang belakang aja. Kemudian extend yang dapat dibayarkan yaitu biaya transportasi yang bisa dibayarkan pada saat extend adalah extend yang dilakukan pada hari libur nasional, termasuk di sini Sabtu atau Minggu, teman-teman. Kalau extend di Sabtu Minggu, biaya transportnya masih bisa dibayarkan, tidak termasuk cuti. Nah, dalam hal kasus pelaksana perjalanan dinas melaksanakan extend karena cuti, maka transport keberangkatan menuju ke tempat tugas dibayarkan dari tempat cuti, atau transport kepulangan dari tempat tugas dibayarkan ke tempat cuti dengan besaran maksimal senilai SPM dari atau menuju tempat tugas. Saya cukup jelas ya teman-teman, kalau misalkan ada yang cuti, nanti penghitungan transportnya itu berdasarkan lokasi cuti gitu. Kemudian extend dilakukan dalam satu rute perjalanan yang linear gitu. Misalkan nggak mungkin teman-teman tugas ke Sumatera Utara, tapi extendnya nanti penggantian biaya pesawatnya dari Makassar misalnya. Nah, itu kan tidak linear gitu ya. Jadi nanti perlu diperhatikan itu jika ada teman-teman yang ada berniat untuk melakukan extend. Kemudian PPK dapat meminta SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak ya kalau nggak salah nih, kepada pelaksana perjalanan dinas yang melakukan extend. Kemudian yang terakhir, tanggal pelaksanaan perjalanan dinas diperbolehkan pada hari libur sesuai dengan surat tugas atasan. Mungkin ada beberapa teman atau tim yang menyesuaikan jadwal, jadi sehingga perjalanannya harus berangkat di hari Minggu, terus kemudian hari efektifnya di Senin Selasa, atau mungkin berangkat di hari Rabu, terus pulangnya di hari Sabtu. Ini masih memungkinkan selama sesuai dengan surat tugasnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Mbak Wida, sedikit terkait catatan terkait perjalanan dinas. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya ini ya, jadi bukan sesuatu hal yang baru, cuman perlu mengingatkan aja apa yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita sudah mengeluarkan biaya atau mengeluarkan dana pribadi gitu ya, tapi pas saat reimburse kita terhalang atau tidak diberikan pembayaran penggantian karena adanya kebijakan ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada koreksi dari teman-teman Biro Keuangan atau Biro Perencanaan, monggo. Terima kasih. Kayaknya makasih Mas Ibu atas penjelasannya banyak ya. Kayaknya udah knowledge yang umum ya, yang udah sering terjadi. Cuman kayaknya yang resen ini yang bakal ngoreksi nih Mas Ali. Iya kayaknya Gimana gitu. Mas Ali? Ngoreksinya pernah nanya nih. Ngoreksi lah harusnya. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali dari Biro Keuangan. Saya mau nanya nih sama Mas Iful terkait perjalanan tadi. Apakah ada anjuran dari PJK ya atau subject matter yang punya anggaran ini terkait tiket pesawat misalkan. Jadi kan anggaran kan terbatas ya. Kita ada anjuran nggak tiketnya itu tidak boleh melebihi SBM, meskipun secara aturan kan boleh ya. Tapi dari subject matter itu apakah ada anjuran tidak boleh melebihi SBM. Yang kedua hotel. Kebetulan kan kalau misalkan kita berbarengan sama-sama yang satu gender, apakah boleh hotelnya sendiri-sendiri atau anjurannya barengan aja. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Mas Ali. Terkait tiket pesawat, karena kami kebutuhan anggarannya tidak terlalu berlimpah, Pak. Jadi mohon nanti sekiranya jika teman-teman mencari pesawat, sebisa mungkin sama atau di bawah SBM ya Pak ya. Jika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk sama atau kurang, nanti bisa diinformasikan ke saya. Jadi nanti kita bisa mengantisipasi. Jadi untuk teman-teman yang nantinya pas pesen tiket melebihi SBM, itu mohon konfirmasi dulu ke kami ya. Jadi kami bisa melakukan penghitungan dulu
apakah anggaran kami mencukupi. Ini tidak serta-merta kami buka bahwa boleh lebih dari SPM karena takutnya nanti malah lepas, jadinya anggaran kita nggak cukup gitu. Jadi poinnya harus di bawah SPM atau sama. Kemudian terkait hotel, kami sudah menganggarkan ini Pak, walaupun yang berangkat nanti suami istri ataupun laki-laki dan laki-laki maupun perempuan-perempuan, kita menganggarkan satu orang satu kamar. Jadi sesuai dengan rate personalnya ya. Jadi kalau misalkan di golongan 3 itu biasanya rata-rata di 600-an gitu ya. Nah, jadi kita tetap dianggarkan sesuai itu Pak. Jadi nanti kalau misalkan ada yang berangkat samaan jenisnya tidak harus satu kamar, boleh masing-masing. Begitu juga kalau ada yang suami istri mau sekamar boleh, kalau mau pisah juga boleh. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Mungkin cukup Pak Wida ya. Mau tanya Mas Ipul, itu kalau misalkan berangkatnya Minggu, berarti hari pertama nggak ke provinsi nggak apa-apa ya? Langsung ke kabupaten ya, Mbak Wida? Teknisnya diperbolehkan kah? Ya Mbak, nanti penugasan ini ke kabupaten. Jadi kalau dari sisi administrasi sih nggak harus ke provinsi Mbak. Jadi penugasannya nanti langsung ke kabupaten. Jadi dari sampai terus dari hari pertama sih ke kabupaten sih Mbak. Nah kalau mungkin ada provinsi-provinsi tertentu yang meminta untuk ke provinsi dulu, itu fleksibel tergantung di mana di daerah sih Mbak. Kalau dari sisi penugasan sih ke kabupaten Mbak. Oke, kalau dari itu teknisnya Mbak Wida, kita ada perlu mensosialisasikan ke provinsi dulu atau nggak apa-apa gitu langsung ke kabupaten? Mana Mbak Wida nih? Nanti kan kita akan bikin surat pemberitahuan ya resmi dari kita di pusat ke masing-masing daerah, termasuk di provinsi kan. Nah, sebaiknya sih secara informal tetap kita berkontak ya. Nanti kan akan kelihatan kira-kira teman-teman provinsi itu akan mengunjungi kabupaten mana. Nah, itu yang dikunjungi oleh provinsi, monggo masing-masing menghubungi ya. Kayaknya kita harus ini nanti kan nomor HP provinsi bilateral aja ya. Nanti kita akan bikinkan WA group untuk memudahkan kita komunikasi. Jadi kalau ada pertanyaan non teknis maupun teknis bisa kita diskusikan di WA group kali ya. Mbak Dewi, gimana Mbak Dewi? Ya, terima kasih Mbak Wida. Izin Pak mau bertanya terkait hotel. Jadi misalkan kabupaten penugasan itu berada jauh dari bandara, apakah bisa harus menginap, misalnya ada beberapa hari yang menginapnya di dekat bandara, atau seluruh hari dalam perjalanan dinas itu harus berada di hotel kabupaten penugasan? Makasih Pak. Terima kasih Mbak. Jadi sekaligus menjawab juga pertanyaan Mas Arief ya, penginapan beda kabupaten boleh enggak? Jadi ini kalau kami ya sepenangkapan saya mungkin dikoreksi Pak Ali, Mas Apip, Mas Radit ya kalau ada yang kurang tepat. Sepenangkapan kami sih menyesuaikan aja kalau memang kondisinya seperti itu harus menginap di dekat bandara, monggo. Terus kalau misalkan mau menginap di beda kabupaten pun yang berdekatan, itu juga sebenarnya tidak jadi masalah kalau menurut kami, Kak. Asalkan nanti perjalanan dari hotel yang harian itu ke kabupaten yang bersangkutan itu tidak direimburse. Jadi misalkan di mana ya, di Sumatera Selatan perjalanan dinas ke mana Banyuasin. Nah, bermalam di Palembang. Nah, nanti pada hari pertama kan harus ke Banyuasin tuh. Nah, transport misalkan pakai Gokar atau Grab gitu ya dari Palembang menuju ke ke lokasi ke kabupaten yang bersangkutan itu tidak bisa direimburse. Setahu saya seperti itu. Mohon koreksi jika ada yang salah dari teman-teman Biro Keuangan ya. Gitu, Mbak.
Bu Dewi, Baik, bisa terima aja. kasih Nggih. Pak. Siap. Kalau di kabupatennya nggak ada hotel gimana? Nanti kan konsepnya kabupaten-kabupatennya lumayan jauh ya, ada beberapa yang jauh juga. Iya Mbak, kayak gitu setahu saya Mbak. Mohon arahan Pak Ali. Mas Ali gimana yang bisa mencairkan? Gimana Mbak Wida? Sorry. Masih Sorry. gue jelasin lagi. Saya ikut Zoom 2 soalnya. Gini Pak Ali, jadi teman-teman kan ada yang di kabupaten yang kabupatennya agak jauh gitu dan tidak ada penginapan, terus Ya. kemudian mau menginap di kabupaten yang ada penginapan di kabupaten sebelahnya nih Mas. Nah pada saat kan yang ada di situ, jadi akhirnya dia yang bersangkutan nginap di kabupaten tetangga nih. Nah nanti untuk perjalanan ke kabupaten sampelnya itu kan nggak bisa direimburse ya Mbak? Nggak bisa Pak. Jadi Bisa? nggak bisa. Oh Jadi nggak bisa kan? sorry. Jadi kalau misalkan tidak ada hotel yang proper atau kalaupun ada hotel tapi nggak proper nih di suatu kabupaten sehingga harus tinggal di kabupaten sebelahnya, boleh Mas, nggak apa-apa. Cuma apa namanya transportasi dari hotel menuju lokus atau menuju tempat surveinya itu sudah tercover di uang harian kita. Jadi itu nggak bisa di rembes di dalam apa namanya laporan di dalam perjalanan dinas kita, begitu Mas Ibu. Ya siap Mas Ali. Oke. Jadi seperti itu Mbak, tetap sama dengan yang saya tangkap juga. Jadi memang boleh nginep di tetangga kabupaten tetangga, tapi untuk perjalanannya tidak bisa di reimburse. Ya semoga kalau memang seperti itu kondisinya nanti ada teman-teman dari provinsi atau dari kabupaten yang membantu dalam transportasinya. Gitu. Jadi Mas Ipul mau nanya dong, sama Nggih, Mas Pak. Pak Ali juga. Berarti sebenarnya kalau di daerah itu, berarti yang dibayar itu hanya dari hotel bandara atau bandara ke hotel aja ya? Di luar itu tidak di-reimburse karena dianggapnya sudah masuk dari bagian dari uang harian. Gitu Iya, kan? iya betul Pak. Jadi transport yang dimaksud itu dari misalkan kalau dari rumah atau dari kantor ke bandara, terus kemudian naik dari bandara naik pesawat ke bandara tujuan, dari bandara tujuan menuju ke hotel atau ke kantor misalnya. Nah, itu yang diganti. Dan sebaliknya, di saat ada transportasi di luar itu asumsinya termasuk di uang harian tadi, di uang harian perjalanan itu, include di situ. Ada lagi nggak? Ini lumayan tricky juga. Mumpung ada yang bisa jawab nih dari admin PMSS-nya sama ada teman dari Koren juga dari bendahara terutama ya. Mumpung boleh ditanyakan Bapak Ibu. Oh ya, Ya, untuk komunikasi lebih lancar, kami sudah, oh ya, Ucet udah kirim ya. Nah itu monggo join ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan biar kita tuh nggak jawabnya pribadi, bisa diketahui oleh teman-teman yang lain juga. Ya kita aktifkan ini selama kegiatan lapangan ya. Oke, kayaknya clear semua nih. Baik kalau Katanya nggak ada Mas Izul udah, kan katanya Mas Aiful udah pengalaman Mbak Wida. Oh iya, kayaknya Jalan. orang pusat saya rasa sudah hatam semua soal terjadi. Iya. Apalagi akhir tahun nih, Mbak ya. Ini baru dimulai nih, belum nanti ya bulan-bulan berikutnya siap-siap aja ya kegiatan yang lain makin lebih Siap. kerannya nih. Dan Mas Ali makin sibuk. Makasih kalau gitu kita bisa nanti kita live breakout room-nya. Kita join ke main room jam 10.30. Kita akan pleno materi dari teman-teman STPHP yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Suratiningsih ya. Ya, Ibu Siti nanti akan menyampaikan terkait materi konsep definisi, dilanjutkan kita praktek aplikasi Wilkersat ya, nanti di guide sama Ucet, Pak Ucet,
Jadi mohon stay tune sampai akhir sesi karena kita nggak ada sesi lagi untuk brainstorming terkait materi lapangan kita nanti. Oke, sambil menunggu kelas 11 selesai, join di main room-nya. Monggo Bapak Ibu bisa break dulu, mau bikin kopi atau mau ngapa-ngapain, monggo kita mulai 10.30. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau misalnya dari tim kami ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai ketemu jam 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa leave room ke main room atau dari tim panitia bisa bantu untuk mindahin warganya ke main room ya. Terima kasih.